Semua gadis di sini, tidak ada satupun yang disukai anakmu. Tidak ada. Benar-benar tidak ada yang disukai. Bukan. Maksudnya tidak ada yang disukai. Saya sudah memperkenalkan semuanya. Anak saya dokter, kalian tahu. Rumah sakit kelas 3, bukan. Dengar. Orang-orang di rumah sakit kelas 3, banyak sekali pasiennya. Mereka sangat sibuk. Pagi praktek, siang operasi, malam operasi lagi. Tidak ada cara. Saya benar-benar. Begini. Tunggu sebentar lagi. Kamu pikir anakmu siapa? Suruh anak saya menunggunya? Tidak mungkin, bukan. Keluargamu begitu pilih-pilih. Saya lihat akannya. Kamu bisa menikahi menantu seperti apa? Ya, lihat saja kamu menikahi menantu seperti apa. Karya pelagi. Pergi. Masih menunda anak perempuan saya. Saya pasti akan mencari gadis baik untuk anak saya. Saya akan tunjukkan pada kalian, gadis seperti apa. Yang pantas untuk anak saya. Angga dan Kerry hari ini. Benar-benar siga. Kamu tidak bolmakan. Saya baru saja mencucinya untuk Chen. Kamu cari apa? Mainan Chen ini, kamu taruh di mana? Kamu memang sudah tua. Otakmu, ini kan di sini. Sembunyi apa sih? Cepat. Lep, saat cucu saya main. Quand Kotor. Baik. Ayo buka pintu. Cepat buka pintu. Ayo. Lihat siapa yang datang. Ayo. Nenek kakek, Ayah. aku sangat merindukanmu. Nenek juga merindukanmu. Ayo lihat. Chen, kamu ganti sepatu dulu. Nanti kotor. Cucu saya ganti sepatu apa? Kamu yang ganti sepatu. Ayo tidak apa-apa. Masuk saja. Ay Greco. Duduk sini Lia. Sangat merindukan kakek. Aku lihat. Ini bagus. Ayo cium kakek. Baik di sini. Tumbuhnya. Semakin mirip dengan saya. Satu kata saja. Sangat tampan. Nenek baru mencucinya. Makanlah. Chen, kamu cuci tangan dulu. Jangan sampai kotor. Tidak apa-apa, tanganku bersih. Ya, Saya yang memberinya makan. Benar. Duoyun. Hari ini teman dekatnya ulang tahun. Jadi dia tidak datang. Apa yang kamu bilang di telepon? Sekolah Chen. Ada acara apa ya? Itu hari keluarga. Apa maksudnya? Artinya kita harus membawa Chen lebih sering berkumpul dengan orang tua. Dan merasakan suasana keluarga. Kalau bukan karena hari keluarga ini, mungkin tidak terpikir untuk membawa anak ke sini. Benar-benar. Ayo, ayah duduk di sini sama kakek. Kalo Camurin du dia. Setiap kali aku bawa dia pulang. Tinggal semalam. Ya. Terutama Chen sekarang sangat aktif. Aku takut mengganggu istirahat kalian. Tidak apa-apa. Kami suka. Chen, cepat turun. Kamu berat. Jangan sampai kaki kakek sakit. Duduk di pangkuan kakek aku senang. Kenapa tidak mengerti sama sekali? Pikiran orang dewasa. Aku heran. Kamu ini manajer proyek apa? Bagaimana bisa jadi? Benar-benar. Ayo, kita masak. Bantu aku. Aku sudah siapkan makanan enak untuk Chen hari ini. Baik. Aku segera datang. Chen, jangan hanya makan. Kerjakan PR dulu. Makan banyak. Ayah, aku sibuk dulu. Makan. Jijun. Datang. Baik. Kakek, guru juga memberi kami PR. Kamu harus bekerja sama dengan aku. Bukan masalah. Katakan. Bagaimana kakek harus bekerja sama? Ibu, aku bantu. Apa yang harus dilakukan? Itu. Kamu pilih seledri. Baik. Zijun. Ayahmu memang begitu karakternya. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak apa-apa. Mengerti. Dia juga rindu anak. Kedepannya, setiap ada kesempatan, aku akan lebih sering membawa Chen ke sini. Agar kalian berdua lebih bahagia. Ya, ingat. Ente makan di atau masak di rumah. Setiap kali makan harus ada sayur. Kamu dari kecil suka pilih-pilih makanan. Ya, tahu. Kamu begitu lembut dan bijaksana. Apakah suamimu setiap malam bermimpi indah? Sudahlah, benar. Aku menyuruh Zijun membawa anak ke rumah ayah. Aku tidak menyuruhnya bilang aku datang melihatmu. Mengerti? Biar ayah tidak tahu. Nanti dia marah padamu lagi. Aku tidak mau selalu merepotkanmu. Menurutku, kali ini ayah agak keterlaluan. Pokoknya aku sudah memutuskan. Tidak akan lagi memanjakan Guan Zhenlei. Tidak bertemu lebih baik. Ayah tidak tahan dengan tekanan. Jauh di mata, jauh di hati. Jangan bilang begitu. Ulang tahun ayah sebentar lagi. Kita manfaatkan kesempatan ini. Pulang bersama. Nanti aku mau makan ikan goreng. Kamu masakin ya. Oke. Nanti aku ikut kamu beli. Aku harus bilang, kamu cepat cari pasangan. Kamu harus hidup dengan baik. Mengapa aku harus menggantungkan hidup baik atau tidak pada orang lain?
Lebih baik aku hidup sendiri. Aku yang menentukan, ini kan bagus. Masih karena Shen Hao. Apa sih? Sudah lupa. Baguslah. Aku tahu kamu orangnya besar hati. Tidak akan menyimpan masalah putus cinta di hati. Tapi aku tetap harus bilang. Kamu sekarang masih muda dan cantik. Tidak kurang berapa. Kamu bilang suatu hari nanti kamu tua. Tidak ada yang merawatmu. Kamu masih muda. Kok sudah mulai tua? Kamu kok cerewet sekali. Urusanku aku yang tahu. Kamu jangan ikut campur. Kamu beli ikan, aku kesana beli sampo. Jangan bilang aku. Khawatir untukmu. Pilot karena radiasi ketinggian, kekurangan oksigen relatif, berisiko lebih tinggi mengalami kebotakan. Nenek, ayah, cepat ke sini. Akan kami tunjukkan. Chen kenapa? Aku dan kakek sudah membuat mahkota. Sekarang mau memberikan penghargaan. Sanggu. Mau memberikan penghargaan? Ayo. Bunga narsis ini untuk nenek. Baik. Untuk nenek pakai. Nenek setiap tahun menanam bunga narsis. Sangat harum, cantik. Terima kasih Chen. Ini untuk bibi kedua. Tante kedua adalah seorang pilot wanita. Pilot. Ini punya paman. Paman sangat tampan. Aku tempelkan label, kakak senior, untuknya. Bagus. Bagus sekali. Ini punya mama. Mama adalah putri. Untuk Mama, bagus. Ini bagus. punya papa. Papa adalah pangeran milikku. Dari mana datangnya pangeran? Dicini Adatulizan, Juara. Kenapa juara? Papa setiap tahun dapat banyak piala. Juara. Bagus. Bagus. Itu Chen. Mana punya kakek? Ini, kakek ini. Aku lihat punya kakek. Ini Sekor Kelede. Ya, memang keledai. Kamu suka. Chen memberi kakek. Kakek suka. Kakek, coba pakai. Oke. Ukurannya pas. Kakek keren banget. Benarkah? Why? Makanan hampir matang. Aku lihat dulu. Chen. Nenek masih masak untukmu. Aku cepat pergi. Kamu main dengan kakek. Lupa. Itu Chen. Mahkota ini. Sampai kapan harus dipakai? Harus dipakai sepanjang hari. Tidak boleh dilepas sedetik pun. Kakek, kenapa kamu tidak senang? Hei Chen. Kakek mau tanya. Kenapa punya orang lain? Semua bunga bakung. Dan ada putri kecil dan sebagainya. Kenapa memberi kakek? Sekor Kelede. Ayahku bilang. Camus. Ayahmu bilang apa? Ayahku bilang, sifat kakek bau seperti keledai. Chanchan. Camus un Gaïa. Di sekitarmu, ada orang kecil. Sifatnya kecil-kecilan. Suka membicarakan keburukan orang tua. Ini jangan sampai kamu. Chen. Kamu bilang ini. Tolong tunggu sebentar. Terima kasih. Dokter Sukamu. Anda adalah kakak ipar si bukan? Iya, kenapa kamu juga di sini? Saya tinggal di sini. Tinggal di sini lantai berapa? Juga lantai 7. Yuking, kalian berdua ternyata tetangga. Kenapa tidak pernah kamu ceritakan? Apa yang perlu diceritakan? Dokter Su, seluruh keluarga kami sangat berterima kasih kepada Anda. Kalau bukan karena Anda adik ipar saya, nyawanya tidak akan terselamatkan. Bagaimana kalau nanti mampir ke rumah untuk makan saya yang masak? Tidak usah repot-repot menyelamatkan nyawa. Adalah tugas seorang dokter. Betul, dia adalah malaikat putih, pasti sibuk. Saya tahu dia sibuk, tapi hanya makan sih. Tidak akan menyita banyak waktu, anggap saja sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Saya hargai niat baiknya, terima kasih. Sampai. Kalian berdua kenapa dia tidak mau?
Makan di rumah karena kamu kan. Apa hubungannya dengan saya? Lalu kenapa dia selalu memperhatikan Tidak ekspresimu? ada. Dokter Su itu. Bagaimana kalau makan di rumah saya saja? Sudah waktunya makan kamu masak sendiri repot. Betul juga kamu makan di mana saja sama saja. Kakak saya masaknya enak banget. Kamu makan di sini dia baru tenang, kalau tidak. Dia sudah tahu kamu tinggal di mana, nanti dia malah mengetuk pintumu. Kalau begitu maaf merepotkan. Kak Guan, ada yang bisa saya bantu? Saya bantu saja. Tidak perlu Hari, ini hanya masakan rumahan tidak tahu. Apakah sesuai standar dokter? Daging merah, daging putih, sayuran merah. Ungu, hijau, kuning. Kombinasi nutrisi sangat seimbang. Saya sengaja datang untuk mengatur pola makan Yuking. Adik saya ini sejak kecil sudah hebat. Kesehatan fisiknya juga bagus, masuk universitas penerbangan. Dari seluruh SMA di daerah ini hanya menerima 5 orang dan dia satu-satunya. Sudah terbang selama 5 tahun di perusahaan. Sekarang dia sudah menjadi kapten pesawat wanita. Tapi dia tinggal sendirian di luar. Keluarga masih tidak tenang. Nanti harus minta tolong Dokter Su untuk lebih memperhatikannya. Kak, aku sudah dewasa, tidak perlu diperhatikan. Jangan merepotkan orang lain. Malu. Bukannya tidak suka brokoli, kenapa masak lagi? Kenapa tidak suka brokoli? Brokoli mengandung vitamin yang kaya, kekurangan vitamin C dalam tubuh akan menyebabkan tulang lemah, kekurangan vitamin A akan menyebabkan rabun senja. Kamu sudah dewasa, kenapa masih pilih-pilih makanan? Datang ke rumah kami malah belajar. Kalau begitu, kamu makan seledri tidak? Seledri mengandung banyak. Seledri aku makan. Kak, ayam yang kamu kukus sudah matang. Ambil saja. Aku yang potong. Aku saja. Tidak perlu, kamu tamu, mana bisa suruh kamu yang kerjakan. Aku ahli bedah. Jorok. Sudah. Kamu ini baru saja melakukan operasi pada ayam. Keterampilan memotongnya luar biasa. Tidak ada tulang yang hancur. Semua dipotong dari bagian sendi. Kurasa kamu punya penyakit profesi sebagai dokter bedah. Tunggu, di leher ayam ada kelenjar. Meskipun sudah disterilkan dengan suhu tinggi, tapi tidak bisa menjamin sepenuhnya aman. Jadi lebih baik sedikit saja. Tidak makan lagi. Wajan sudah panas. Aku akan masak sayur. Hati-hati, Wai. Jangan selalu mengaturku di depan kakakku. Aku dokter, aku suruh kamu menjaga kesehatan, ada masalah. Aku makan punyaku, kamu makan punyamu, ngapain ikut campur? Kakakku bisa Kamu salah selalu paham. menghindari penyakit? Apa itu menghindari penyakit? Kalau kamu terus begini, aku akan beritahu kakakmu tentang kondisi kesehatanmu. Jangan banyak bicara. Keluarga dekat punya hak untuk tahu. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, datang bantu ya. Nanti aku jelaskan. Halo, ini aku. Baik, aku segera datang. Kak Guan, ada urusan mendesak di rumah sakit, aku harus pergi. Terima kasih atas sambutan hangatmu. Baiklah, kamu segera pergi saja. Aku tidak akan bantu membereskan. Tidak perlu. Nanti saya punya waktu untuk datang dan duduk. Aku tidak perlu khawatir tentang dia. Lalu aku pergi. Datang lagi nanti. Jangan kirim. Lihat apa yang saya lakukan. Bukan aku dan dia. Tidak seperti. Tidak seperti pria. Panas dan minum perlahan. Chanchan, idangan ini. Seiya melakukan semua yang dasuka, en datahu. Ayah itu. Tunggu sebentar. Chanchan, dia di sekolah. Lalu aku mengambil kotak makan siang. Kami juga memesan makanan di rumah supaya bersih. Oke. Sekolah meminta budgetu. Apa yang harus dibagi untuk makanan? Makan sepanci nasi. Itu keluarga, kita makan. Kalau begitu, itu harus hidup. Mendengarkan keaktifan dia cukup hidup. Tapi kau mau begitu banyak sumpit. Sumpit ada di piring. Pencopet dan pencopet tidak higienis. Perut anak ini lemahkan. Jika ada bakteri. Apa? Terutama diatur oleh sekolah. Guru juga meminta kami untuk membuat video. Harus mengirim mereka untuk memeriksa. Guru meminta. Sekolah yang bagus. Ini makanan. Oke, bukan. Ayah gunakan ini untuk Sheng. Dia menggunakan ini di sekolah. Betapa bagusnya itu.
Tidak nyaman seperti ini. Lihat betapa bagusnya ini. Secara pribadi, Anda makan sendiri dan pergi. Saya membagi. Makan sendiri, kita makan kita. Aigreko. Lihat apa yang kau lakukan. Tidak apa-apa, ibu. Aku tidak lapar. Aku kebetulan. Ada sesuatu di perusahaan. Kalian makan perlahan. Maka Anda akan segera menjadi dingin. Ok. Makan perlahan. Kita harus makan bersama. Benar. Zijun benar. Makan makanan memang higienis? Anda telah menonton begitu banyak acara kesehatan di TV. Orang-orang sangat mengenjakan. Tidak ingat kalimat. Makanan apa yang tidak dibagi? Seumur hidup adalah keluarga yang duduk bersama untuk makan. Tubuhku juga bagus. Bau itu benar. Chanchant itu. Kau bilang kau akan memeriksa. Benar. Makanan dibagi. Apa yang luar biasa? Kalau begitu mari kita berpisah. Sekolah bilang begitu ya kan? Apakah guru mengatakan ini? Chanchant un gars. Kita bisa membagi makanan. Tapi hati tidak bisa dipisahkan. Apakah kamu ingat? Ayo makan. Lauguan. Bahkan jika kau tidak menyukai Zijun, keluarga juga menjadi menantu keluarga kami selama lebih dari 10 tahun. Kau tidak bisa bersikap sopan. Kau takut hari ini. Aku bahkan tidak berani bicara. Apa yang terjadi selama lebih dari 10 tahun? Ko tidak suka sendirian. Aku merasa bosan. Kau bilang dia berbicara. Mangapa tidak menarik orang antuk dilia? Kami tidak mengatakan hal lain. Katakan saja dia telah melakukan sesuatu yang baik hari ini. Dibiarkan gini memarahi saya dan kemudian mengajar Chanchant. Apa yang dilakukan dengan mahkota keledai? Aku punya kepala di kepalaku. Aku terlalu toleran padanya baru-baru ini. Sudah waktunya untuk ketat. Maka Anda tidak takut untuk menakuti orang. Dia tidak bisa jatuh. Ketika dia bersama Duayen. Mobil rumah deposit. Itu tidak semua dari mereka berdua. Mari Duoyun menikah dengannya. Dia pasti akan bersikap baik di depan saya. Patu dan penuru. Tenang saja. Dia ada di tangan saya. Seperti menangkap kura-kura dalam toples. Sudah pasti berhasil. Suamiku, kamu sudah menunggu di sini untuk saya. Saya lihat cuaca akan dangan. Saya takut kamu kena jimat. Suamiku, kamu baik sekali. Cepat pakai. Jangan sampai kedinginan. Suamiku, bos saya hari ini minum sampai mabuk. Kata nanti pindah tempat. Mau lanjut pesta. Jangan tunggu saya. Cepat pulang dan istirahat. Saya juga tidak tahu hari ini sampai jam berapa. Apa jangan tunggu? Bos kamu benar-benar hebat. Siang rapat pas jam pulang. Sekarang mau pindah tempat lembur. Ayo suamiku, saya bawa kamu pulang. Tidak bisa. Dia sedang menunggu di atas. Dia sangat menyebalkan. Ah, biarkan saja. Anak saya tidak boleh begadang. Aigreko. Ayah gendong. Kamu juga menyebalkan. Istri besar pulang. Suamiku. Chen mana. Gila sepanjang sore. Sekarang sedang berbaring di kamar kakek. Kamu pasti sangat lelah. Saya baru pulang dari Yuking. Lelah tidak apa-apa. Ini kan lagi berusaha memperbaiki kesalahan. Saya sedang berusaha menbu kesalahan. Saya bersihkan ruang kerjanya. Bahkan botol nutrisinya. Saya bersihkan satu persatu. Kamu tahu kan, bau sekali. Duoyun saya bilang ya. Saya melakukan ini semua untuk kamu. Saya tahu, suamiku. Kamu sudah bekerja keras. Moi. Saya juga mencintaimu. Saya tutup dulu. Ayah. Kamu sedang apa? Saya ini. Saya s'engagea un tukanda. Bersihkan studio ini. Lantai saya bersihkan.
botol nutrisi ini. Saya juga bersihkan satu persatu. Bukan, studio saya ini kotor ya. Tidak, tidak kotor sama sekali. Saya hanya ingin membuatnya terlihat lebih menyenangkan. Sudah cukup, sudah cukup. Jangan kejar lagi. Bantu ibu di dalam. Jaga Chen-Chen ya. Baik. Anak ini rewel kalau ngantuk. Pak, kenapa ini? Jean Gangerac, Jean Gangerac, Jean Gangerac. Tidak mau makan apapun. Tidak mau. Aku pijat ya. Jangan-jangan. Tidak usah. Aku pelan-pelan. Pelan-pelan, inimazi agak gatal. Aku tahu hari ini aku bikin Bapak marah. Tapi aku benar-benar tidak sengaja. Bapak tahu kan aku di Beijing. Aku hanya punya kalian sebagai keluarga. Jadi aku sangat ingin menjadikan rumah Bapak seperti rumahku sendiri. Benar kan? Memperlakukan Bapak seperti ayah kandungku. Benar kan? Tahu tidak? Sangat menyesal tahu tidak? Tahu tidak? Sangat menyesal tahu tidak? Aku tidak tahan. Bapak janji ya. Liu Shuqi, kamu ngapain? Hari ini aku salah besar. Apa? Lagi berusaha menenangkan. Chen tidur. Kamu tarik dia dong. Apa-apa ini? Tidak. Pea tadi panggonyak ezeleo. Aku mau pijat dia. Aku saja. Kamu lihat Chen-Chen dulu. Pergi. Tidak usah. Cepat pergi. Baik. Cepat pergi. Apa ini? Kamu malah menginjakku. Bukan. Kenapa aku? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Baik pergi. Kamu pergi. Cepat pergi. Baik. Kalau Bapak butuh aku nanti sudah tidak perlu lagi. Cepat. Apa? Camus plan-plan, Camus mémucule cuillard. Kamu kenapa? Dia di pintu. Dia bikin aku jatuh terduduk. Baik ini. Aku bilang tidur di sini sebentar. Dia langsung memijat dan menggosok. Kamu bilang ini. Dua orang lelaki di sini saling sentuh-sentuhan. Aku pikir itu menjijikan. Dia cuma ingin menunjukkan bakti. Kamu bilang ini. Kamu tidak tahu diri. Meninjukan bakti apa? Kalau tidak kamu tidur sebentar. Baik. Ayo. Ini kamu. Ini tidak bisa bergerak lagi. Baik benar-benar. Silakan duduk, ada keluhan apa? Hati tidak enak. MA, bukankah sudah bilang? Jangan sembarangan ke rumah sakit. Pemimpin rumah sakit ini pasti punya pendapat. Siapa yang punya pendapat? Saya datang untuk berobat. Saya sudah daftar. Anda merasa tidak enak di mana? Sudah saya bilang. Hati saya tidak enak. Sehari saja kamu tidak pacaran. Penyakit ibumu ini tidak akan sembuh. Anda tidak bisa seenaknya mengambil sumber daya medis umum. Seenaknya daftar. Kamu mau saya bagaimana? Saya sudah mencoba menghubungimu beberapa hari. Ketemu kamu saya bilang. Lebih sulit daripada menang lota. Kamu tidak tahu ya nak. Saya bilang ya. Kemarin di taman saya dipermalukan. Saya sudah jadi mediator selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada begitu banyak orang yang menunjuk-nunjuk saya dan bilang. Karena kamu, cuek cewek tidak ada yang mau. Saya bilang ya nak, hari ini kamu harus janji sama saya. Coba pacaran sama seorang cewek. Selalu bilang tidak ada rasa. Saya tanya satu hal, apa itu rasa ya? Pacaran itu rasa yang muncul dari pacaran. Kamu pacaran, rasa itu muncul dari pacaran. Ya, kalau tidak pacaran, bagaimana kamu bisa begitu? Jangan marah. Kamu yang harus menenangkan saya. Marah atau tidak, tergantung satu kalimat kamu. Oke. Saya janji sama kamu. Kamu janji sama saya. Janji. Sepakat. Kalau begitu ibu tidak akan mengganggu kerjaanmu. Saya pergi. Oh ya, ingat ya, banyak minum air. Oak. Pasien berikutnya. Hello Linja. Sini Tant Sholan. Saya di rumah sakitmu. Kamu di mana? Hari ini kamu libur ya? Rumahmu di mana? Kasih tahu alamatnya. Saya naik taksi. Segera saya ke sana. Linja. Tante di supermarket ini. Belanja. Sudah belanja di sini lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Karena daging di sini. Seafood.
termasuk bahan-bahannya. Dari mana asalnya? Saya tahu semua. Terlihat Tante, kamu sangat familiar dengan sini. Ya, Anda memang berpengalaman. Why, saya Rosa. karena Anda sangat peduli pada King Feng. Benar-benar perhatian dan telaten. Bukan begitu. Lihatlah bumbu-bumbu yang Anda beli ini. Semua impor. Saya bilang ya, selama bertahun-tahun ini, saya setiap hari masak untuk King Feng dengan variasi yang berbeda-beda. Bukan begitu. Dan siap bahan. Saya pilih dengan teliti. Jangan bilang yang lain. Telur saja. Demi mendapatkan telur ayam kampung asli, saya akan naik bus selama lebih dari 2 jam. Pergi ke desa, ke rumah orang untuk membeli. Sejauh itu, tidak apa-apa demi anak. Lihatlah semua ini. Ini semua, Pak Wang dari supermarket. Semua memberitahu saya sebelumnya untuk mengambil barang. Tante, Anda hebat. Tidak heran, King Feng bisa bekerja dengan begitu fokus. Karena ada Anda, ibu seperti ini, yang mendukungnya di belakang. Bisa dibilang begitu. Tante, saya saja iri padanya. Lin Jie, hari ini, Saya ajak Anda ke supermarket ini untuk jalan-jalan. dan saya sudah bilang begitu banyak kata-kata yang tulus. Sebenarnya ada alasan saya. Apa yang ada di pikiran saya? Anda harus mengerti ya. Saya, dengan kondisi hebat Anda. Di samping King Feng, Tante jadi tenang. Tidak Tante, saya tidak sehebat itu. Sebenarnya saya dan Ching Feng sekarang. Hanya hubungan rekan kerja biasa. Saya ingin tanya, Anda suka atau tidak padanya? Kalau Anda tidak suka, ya sudah Tante hari ini, sia-sia saja. Bukan begitu? Nanti topik ini kita tidak bahas lagi. Tapi, kalau Anda suka padanya, Maka, jangan sembunyi-sembunyi lagi sama Tante. Tante, King Feng begitu hebat. Siapa yang tidak suka padanya? lihat kan, saya sudah tahu. Maaf. Tidak keberatan. Saya sudah lama tahu. Anda suka King Feng. Tante mendukung Anda, tapi kalian berdua harus cepat-cepat jernihkan hubungan. Saya dengar Anda Tante. Bagus. Ayo, ikut Tante ke bagian sayuran. Lihat. Sayuran itu saya ajari Anda ya. Anda capek? Tidak apa-apa Tante. Tidak buru-buru. Waduh, aku belum minta kunci ke King Feng. Gimana nih kita nggak bisa masuk? Nggak mungkin kita terus berdiri di sini gimana ini? Aku telepon King Feng aja ya santai-santai. Tante. Halo. Kamu, Tante nggak ingat aku ya? Aku anaknya Guanyong Nian. Guanyuking Tante pernah ke rumah kami untuk mediasi. Oh iya aku ingat. Kok kamu di sini? Aku tinggal di sini. Tapi ini kan apartemen ahli rumah sakit Yansi. Kamu kan bekerja di penerbangan. Kok bisa? Ini rumah teman. Kamu tinggal sama teman. Bukan teman pinjamin rumahnya buat aku tinggal. Aku tinggal sendiri di sini. Oh ya, aku mau minta tolong. Kita ini. Anakku belum pulang kerja, masih nunggu bentar. Tapi aku nggak bawa kunci, kita nggak bisa di sini. Aku mau. Aku bilang Tante kenapa berdiri di sini? Ayo masuk istirahat di rumahku. Oke, makasih. Maaf ganggu ya. Tante Dokter Lin minum dulu. Makasih. Nggak apa-apa. Xiao Guan, waktu itu aku ke rumahmu. Kayaknya kamu tinggal sama orang tuamu. Kok tiba-tiba pindah? Soalnya akhir-akhir ini aku sering terbang. Pulangnya selalu malam. Aku nggak mau ganggu mereka, jadi aku pindah. Dan di sini kayaknya lebih dekat ke bandara. Oh gitu ya. Awai Xiaoguan aku. Aku mau minta tolong lagi, mau pakai dapurmu. Ikan itu kalau lama nggak segar lagi. Cepetan pakai aja, nggak apa-apa. Tante perlu bantuan nggak? Nggak usah, kita berdua cukup. Tante aku bantu. Ya udah, makasih ya. Ayo Lin Jie. Maaf ganggu ya. Perabotan dapur ada di sini. Tante silakan pakai aja. Oke, makasih banyak ya. Nggak apa-apa. Ayo, Bibi Lin Jie. Aku akan menaruh ikan ini di wastafel. Garis. Kita harus mengupas bawang putih, bawang, jahe,
Dan bawang putih ini harus dipotong-potong. Aku akan membuat ikan itu. Setidaknya 15 menit. Itu Bibi. Linje, aku bilang padamu, aku akan melakukan semua ini. Kau Pakar Ching Fong. Saya sudah tua dan saya tidak bisa menunggu. Xiaoguan Ye. Aku akan menggunakan wastafel. Anda hanya menggunakan itu. Kau tidak peduli jika aku mengambil sendiri. Terima kasih. Benar. Mari kita kirim video ke King Feng. Biarkan dia melihat kita. Itu bayam. Akar itu tidak. Terlalu tua. Lihat aku. Ibu, Anak datang. Apakah putra melihat kami? Aku bilang kau setelah bekerja. Langsung kembali ke apartemen ahli. Kami berada di rumah tetangga. Gunakan dapur orang lain. Kalau tidak, kita akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kita terlalu merepotkan. Sampai jumpa sebentar. Cepat. Gagal lagi. Bibi itu. Kalau tidak, kalian akan sibuk melihat saya masuk dan berganti pakaian. Kemudian siapkan beberapa informasi atau sesuatu. Baik, kau sibuk. Baiklah, kalian semua. Itu akan dipotong sebentar ya. ibuku ada di sini. Putranya tahu apa yang terjadi pada Linje. Mereka yang terbang datang. Cepat pulang, jangan repot-repot. Tidak apa-apa. Ini masalah hari ini. Kami akan memberimu dapur. Membersihkan Linje. Pergi dan memasak dengan Bibi. Anda tidak makan, pergi ke rumah kami untuk makan bersama. Anak. Ini adalah hidangan yang tidak bisa Anda. Siapa itu? Xiao Guan? Kapan-kapan tante akan mengajakmu makan di restoran yang enak. Jangan sungkan, Tante. Terima kasih ya. Ayo jalan. Setelah dicuci bersih aku akan mengembalikannya padamu. Benar-benar. Anakku ambilkan tas tante. Maaf ya, merepotkanmu. Tidak apa-apa. Menyembunyikan ikan di belakang, apa maksudnya? Bagus sekali. Kenapa tante membawa Linjie ke sini, malah menyuruhnya memasak untuk kita? Tenang saja. Dia hanya membantu saya. Pekerjaan utama tetap saya yang lakukan. Hanya sesaat. Menyerahkan semua urusan rumah tangga padanya. Saya masih tidak yakin. Menantu perempuan perlu dibina perlahan-lahan. Tante ngomong apa sih? Apa yang terjadi? Kenapa kamu? Kamu sudah berjanji padaku. Katanya hari ini akan mencoba berkenalan dengan seorang gadis. Kamu lupa ya? Itu kan tidak bilang. Kalau itu gua nyuking dari seberang. Dapur di rumah kita kurang lengkap. Bahkan bumbu masak saja tidak ada. Buka kulkas. Sama sekali bukan orang yang bisa mengatur rumah tangga. Kalau Linja. Lahir sebagai istri dan ibu yang baik. Anak ini, sejak keluar dari rumah mereka, membersihkan wastafel sampai bersih. Dengan sedikit perbandingan, jelas terlihat bedanya. Tante, bahan masakan sudah siap. Tante bisa mulai memasak. Saya segera datang. Dengarkan saya. Benar, saya pergi dulu. Sudah datang, semuanya hampir selesai. Baiklah, saya lihat dulu. Lumayan, hasilnya bagus.
Lin Jie. Panggil King Feng untuk makan. King Feng, makan sudah siap. Lumayan. Ayo makan. Oh ya, tadi ruang mediasi mengirim saya pesan. Bilang ada pekerjaan penting. Ingin meminta pendapat saya. Saya harus segera ke sana. Jangan dulu. Makan malam dulu. Setelah makan baru pergi. Tidak apa-apa. Kalian berdua. Makan pilan-pilan wae. Nikmati waktu berdua saja. Tante Linje, aku mendukungmu. Tante, hati-hati di jalannya ya. Kamu pergi saja. Jangan khawatirkan aku okok. Hari ini aku jalan-jalan ke supermarket dengan tante sepanjang sore. Baru sekarang aku benar-benar menyadari, dia melakukan semua ini untukmu. Tanpa kenal lelah sampai sejauh ini. Sungguh menyentuh hati orang tua. Lin Jie. Kedepannya kalau ibuku meneleponmu lagi, langsung saja tolak dia, jangan ikut-ikutan dia yang berbuat konyol. Bukan konyol kok. Dia meneleponku. Aku malah senang. Dan aku bisa belajar banyak hal. Seperti masak dan buat sup. Bukan cuma masak dan buat sup biasa. Tapi masak dan buat sup untukmu. Qing Feng. Dengan dukungan dari tante, aku memutuskan untuk memberitahumu. Aku suka sama kamu. Dan sudah lama. Menurutku kita berdua kerja sama di pekerjaan sangat kompak, memiliki latar belakang pendidikan yang sama, dan saling memahami. Hari ini tante juga bilang padaku, dia sangat mengakuiku dan berharap aku bisa bersamamu. Lin Jie, hal ini tidak sesederhana itu, ibuku sebenarnya. Kamu jangan terlalu serius dengan perkataannya. Apakah kamu menolakku? Maaf aku agak lelah hari ini. Aku tidak mau makan. Lebih baik kamu anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu makan saja kalau sudah mau. Aku pulang dulu. Tapi, karena aku sudah mengungkapkan perasaanku, air yang sudah tumpah tak bisa dikembalikan. Selanjutnya aku akan berani mengejar cinta. Dan dengan dukungan dari tante. Sampai jumpa besok. Kamu kenapa menangis? Ibuku ngapain sama kamu? Tidak ada. Aku minta maaf atas nama ibuku. Hari ini benar-benar malu. Bukan, itu cabainya. Benar-benar cabai, gimana ya? Aku tambahkan kontak WhatsApp MU saja. Kalau ibuku mengganggumu lagi, biar kamu bisa langsung hubungi aku. Tangan itu. Apakah itu nyaman? Anda mengemudi. Ya, buka saja dari sini. Aku baru saja melihat pacarmu. Itu bukan pacarku. Itu angan-angan ibuku. Dia adalah rekan saya. Melewati.
Aku belum kenyang untuk waktu yang lama. Tidak ada nafsu makan. Tidak apa-apa, aku sudah lewat. Dewa kedua. Guan Erye. Kenapa kau datang? Untuk menjemputmu di rumah. Sangat lucu. Ini untuk pelanggan. Semua orang harus memakainya. Bisakah aku pulang sekarang? Tunggu 10 menit lagi. Aku akan segera berakhir. Tunggu Camus. Kenapa kau menjemputku? Aku menjemput pacarku sendiri. Apa yang salah dengan berdandan?